Nabi Muhammad. Ini betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kesekian ribu kali guru sering menyebutkan Muhammad, lalu sampai kita kada kenal siapa orang yang kita sebut namanya di dalam sembahyang kita. La salata liman lam yusalli ala sayyidina Muhammad. Tidak sah sembahyang orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sembahyang pun mulia karena sebab ada solawat kepada Nabi di dalamnya. Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha mengatakan di dalam solawatnya, Allahumma salli ala man syarrafta salata bis salati alaih. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada orang yang sembahyang itu mulia karena sebab solawat kepada beliau dibaca di dalamnya. Jadi bukan Nabi mulia karena ikut dalam sembahyang, tapi sembahyang yang ikut mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Ini Nabi kita Muhammad kada main-main. Sampai Jibril pun terperangah. Suatu hari Jibril datang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad iqra, ya, baru sampai ya ujar Nabi alimtu. Ujar Jibril sin alimtu. Maksud Jibril itu anak mengatakan Yasin, ujar Jibril ya alimtu. Aku tahu ya. Ujar Jibril sin alimtu, aku tahu ya. Sampai Jibril menurunkan lagi alif lam mim alif, ujar Nabi alimtu, tahu ya aku. Ujar Jibril lam, tahu ya aku, ujar Nabi. Ujar Jibril mim, tahu ya aku. Sampai Jibril berucap kaif ya Muhammad, bagaimana mungkin alim tama lam a'lam, ikam tahu apa yang aku kada tahu, kayak bagaimana? Kok bisa Jibril baru datang membawakan ayat, tetapi Nabi sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Jibril. Sampai suatu hari dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, terdapat percakapan antara Nabi Muhammad dengan para malaikat. Nabi bertanya, ujar Nabi ya malaikah, wahai ya malaikat Allah, wahai malaikat-malaikat Allah. Hal alimtum, hal araftumuni haqqa ma'rifah. Apakah kalian tahu lawan aku dengan sebenar-benarnya ma'rifat? Jadi kan tahu lawan aku ini siapa? Ujar malaikat, ya Rasulullah, kaifa la a'rifuka wa kaifa la na'rifuka wa antum awwalu ma khalaqahullah. Bagaimana mungkin ulun kada kenal lawan pian padahal pian orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di dalam riwayat yang panjang itu sampai dikatakan fastawallahu ala arsyihi. Ketika Allah beristiwa, dalam tanda kutip Allah beristiwa di atas arasnya, maka fawaqaban Nabi amama arsyihi, maka Nabi pun berdiri berdiam di depan arasnya Allah. Wa namurru alaikum, ujar malaikat, dan kami lewat di antara engkau dan Allah. Ketika kami melewati aras, ujar malaikat, kami melihat pian ya Rasulullah, tusabbihunahu wa tukabbirunahu wa tuhallilunahu wa tumajjidunahu wa tuqaddisunahu fanusabbihu bitasbihik. Ketika kami melihat engkau wahai Muhammad bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, membesarkan Allah, maka fa itu dalam ilmu nahwu disebut fa lit tafri'. Artinya fa-nya malaikat, kenapa mereka bertasbih itu dengan tasbihnya Nabi Muhammad. Bukan bertasbih seorang, mereka bertasbih karena tasbihnya Nabi Muhammad. Mereka bertakbir karena takbirnya Nabi Muhammad. Kenapa malam ini kita bersolawat? Ini karena solawatnya Nabi Muhammad. Yang dari sini tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Semua itu berasal dari sini, dari yang namanya Muhammad ini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kayak apa ini? Nama ini luar biasa di sisi Allah. Nama Muhammad ini yang selama ini pian sebut, jangan sebut dengan pikiran yang kosong. Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis diriwayatkan daripada Utsman bin Hunayf. Di situ dikatakan anna rajulan dharirul basar, ada seorang laki-laki yang buta matanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ud'uni ayyu'afiyani, ud'ullah ayyu'afiyani, mintakanlah wahai Nabi kepada Allah supaya menyembuhkan mataku yang buta. Ini matanya buta, Pak. Matanya buta, tapi ia minta kepada Nabi, tolong Pak mintakan lawan Allah supaya mata ulun ini kada buta. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, in syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu lak fahuwa khairul lak.
Ujar Nabi, kalau ikam hendak aku angkat tanganku saat ini, aku doakan ikam. Tapi kalau ikam hendak aku tunda, ajar Nabi, dan itu lebih baik dari ikam. Artinya ikam sabar aja dulu, kada usah meminta di sini. Tapi orang ini berkata, ud'uh, mintakan aja lawan Allah, ulun kada tahan lagi mata buta. Akhirnya Nabi mengajarkan orang ini. Ujar Nabi, fa'amarahu ayyatawadda. Maka Nabi menyuruh inya berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu fayusalli rak'atain. Maka kemudian orang ini berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Lalu Nabi mengajarkan satu doa. Bukan Nabi yang mendoakan, tapi Nabi melajari doanya. Bukan Nabi. Kalau Nabi mengangkat tangan wajar. Ini Nabi yang melajari isi doanya. Apa isi doanya? Ujar Nabi, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Allah, ulun meminta kepada pian, dan sekarang ulun bertawajjuh dengan Nabi pian ini nah. Dengan Nabi pian, Nabiyur Rahmah. Lalu orang itu berkata, setelah ia mengatakan itu, lalu Nabi mengajarkan, ya Muhammad. Lalu ia mengucapkan, ya Muhammad. Ya Muhammad, inni tawajjahtu ila rabbi, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadih. Untuk Allah mengabulkan hajatku ini, fatuqdali, mudah-mudahan Allah kabulkan. Lalu inya berkata, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi. Fafa'ala ar-rajul faburi ahina idin. Maka orang itu melaksanakan doa yang diajarkan Nabi, maka saat itu Allah menyembuhkan matanya dan matanya sembuh. Pertanyaannya, kenapa Nabi harus mengajarkan orang ini kada menyebut ya Allah aja? Kenapa harus ada disebut di bawah di situ ya Muhammad? Ada apa dengan nama Nabi Muhammad? Langsung aja Allahumma inni as'aluka binabiyyika, cukup. Tapi di situ disebut ya Muhammad, dibawa nama ini dalam doa. Ternyata ujar Al-Habib Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Mi'rajul Arwah, anna Muhammadan ismullahil a'zam. Ternyata Muhammad itu adalah ismul a'zam, yang apabila pian masukkan nama ini dalam doa pian akan diterima oleh Allah. Jangan bermimpi doa pian diterima oleh Allah kalau pian tidak bawa Nabi Muhammad di dalamnya. Kada dikabulkan oleh Allah doa orang yang kada bersalawat kepada Nabi di dalamnya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Nya kada apa-apa karena sidin panjang jo pandir wada ulun. Baga gantian. Nyaman pian, amun pian tahu siapa Nabi kita Muhammad, dasar nyaman benar. Dasar nyaman tahu jo daripada kada. Ujar sidin tadi nyaman sugih daripada kada dasar bujur nyaman sugih. Lamun sugih itu kita penyaman sedikit hendak memperhatikan para janda. Kan gitu. Iya, lamun sugih memperhatikan para janda tenyaman sedikit. Lamun kada berduit, jangankan janda, yang bujang aja kada melirik. Lamun susah, apalagi memperhatikan janda. Janda tuh berapa anaknya, berapa sewa rumah dan segala macam. Lamun sugih kan nyaman. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki kelebihan paling tidak kita tahu siapa Nabi kita Muhammad, berarti kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena malaikat pun mulia dengan sebab mereka membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sedikit ada kisah. Tapi kisah ini bahari. Cuma jar guru kada bahari benar. Lain samut. Kita ini kan khusus kisah binatang aja. Mbah Hari samut nih burung. Jadi burung ini kebelujuran kasyap. Burung kasyap. Tahu lah kasyap? Kasyap itu bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Bisa melihat apa yang ada di balik baju, apa yang ada di balik selawar. Burung itu kasyap. Artinya jangankan manusia, burung itu bila diisi kelebihan larang harganya. Burung itu bila bisa bepender dengan burung yang kada bepandir larang mana? Larang mana? Larang yang benar. Burung tuh jakanya bisa beludah lawan kada. Misalnya ada burung bisa beludah lawan kada, larang mana? Larang yang beludah. Enak itu. Ini bila ada kelebihan mesti larang. Nah, ini burung bisa melihat apa yang ada di balik dinding, termasuk apa yang ada di balik selawar. Rupanya burung ini bertengger di atas pohon. Bertengger di atas pohon. Ini dulu sebelum zaman Hercules kejadiannya. Jadi ini burung bertengger di atas pohon. Jadi burung itu kelebihannya setiap bebini lewat, inya kawa melihat warna cawatnya. Padahal bebinian ini pakai rok sudah, pakai selawar panjang. Kenapa jadi burung? Ini kasyap. Jadi suatu hari lewat bebinian pakai selawar panjang, pakai rok.
Rupanya dalamannya ini, sempaknya ini warnanya kuning lawan jingga. Roknya hirang, cuma sempaknya, cawatnya kuning dan jingga. Lewat ya di muka burung tadi. Begitu lewat di muka burung, burung tuh bersuara kuning-kuning jingga, kuning-kuning jingga. Jadi bingung babinnya di mananya, tahu aja warnanya. Isuknya berganti warna hitam dengan ungu. Lewat lagi di muka burung. Begitu sampai di muka burung, ujar burung hitam-hitam ungu, hitam-hitam ungu. Hari ketiga berganti lagi warna biru dengan jingga. Lewat lagi. Ujar burung biru-biru jingga. Setiap hari lewat ditebak terus, rupanya muyak babinnya nih. Ujar babinnya tunggu ikam, isuknya kada becawat lagi. Ini aneh menebak warna. Hampus ikam jar babinnya tadi. Lalu pacul ya, cawat kada becawat lagi, masalah war aja. Pakai rok aja. Lalu lewat di hadapan burung tadi. Sampai di muka burung, besengaja babinian tuh stop. Ujar babini, mampus tebak apa warnanya. Jadi ujar burung, keriting-keriting lurus, keriting-keriting lurus. Keriting sekalinya kada gampangan. Maksudnya itu burung bila kasyaf larang harganya. Apabila manusia memiliki pengetahuan tentang Sayyidina Muhammad, maka manusia itu memiliki nilai yang lain di hadapan Allah dibanding yang lain. Warung ada ulun berisi kenalan warung ini jualannya ayam aja, ayamnya kada ada yang lain, cuma ayam goreng, kada ada cumi, kada ada udang, tapi ya Allah warungnya rami minta ampun. Ternyata sebuting ujar Sidin alasannya, sebuting Sidin sebabnya karena setiap saat Sidin selalu bersolawat kepada Nabi dalam warung tadi. Padahal yang dijual cuma ayam goreng aja, raminya mulai orang Cina, orang Banjar, orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, semuaan makanan di situ. Padahal yang dijual cuma ayam goreng. Ini yang di sebelahnya ini berjual kada payu-payu, padahal yang dijual banyak, bahkan yang dijual tuh menunya lain daripada orang. Ayo, sop kupu-kupu. Sop kupu-kupu dijual. Apa? Tetap kada payu. Kenapa? Karena warung itu kada dibaca salawat kepada Nabi dalamnya. Akhirnya terakhir. Ketika kita berbicara tentang Sayyidina Muhammad, maka ada satu hal yang harus kita ketahui tentang Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Di situ Allah berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah mengajarkan kepada Adam semua asma. Maka pelajaran ini, wa'allama Adama, Allah mengajarkan ini, sepakat seluruh ahli tafsir bahwa Allah mengajarkan Adam bila wasitoh, kada ada perantara. Sedangkan kita tahu bahwa Adam bukan termasuk Rasul ulul azmi. Diriwayatkan wasummiya ulul azmi li'annahum sahibus syara'i wal azaim. Disebut ulul azmi karena apa yang mereka bawa itu menghapus riwayat-riwayat dari Nabi sebelumnya. Artinya semua Nabi wajib mengikuti riwayat mereka. Apabila Nabi Nuh, semua Nabi setelahnya wajib mengikuti ajaran Nuh. Begitu datang Nabi Ibrahim wajib mengikuti, dan seterusnya sampai Musa, sampai Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama akhirnya para muhakkikin dan para arifin mengatakan bahwa ketika Allah berfirman wa'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa yang dimaksud Adam dalam ayat ini bukan Adam lakinya Hawa, bukan Adam Abul Bashar. Malam ini kita membaca Maulid, berarti kita bercerita tentang kelahiran Nabi. Sedangkan para arifin mengatakan kelahiran Nabi itu terjadi 2 kali. Ulama mengatakan li Rasulillah wiladatain. Nabi Muhammad itu memiliki 2 kali kelahiran. Yang pertama disebut dengan wiladatul mulkiyah, kelahiran Nabi ke alam syahadah, kelahiran Nabi ke alam zahir, yaitu yang kita kenal tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kelahiran Nabi.